Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winwesta Mahadika dengan NIM 17 10 30 10 89 dari Prodi S1 Fisioterapi Universitas Asia Yogyakarta. Nah, pada kesempatan ini di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai 3 hal. Yang pertama yaitu tentang landasan hukum praktek fisioterapi di rumah sakit. Yang kedua mengenai SIP, STR, dan sistem kredensial, dan yang ketiga yaitu standar penanganan fisioterapi pada pasien COVID sesuai Surat Edaran IV Maret 2020. Yang pertama yaitu landasan hukum profesi fisioterapi di rumah sakit. Itu ada 3. Yang pertama yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang standar pelayanan fisioterapi. Yang kedua yaitu di Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktik fisioterapis. Disebutkan di pasal 1 dalam peraturan menteri ini yang dimaksudkan dengan fisioterapis adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, fisioterapis adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditunjukkan kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentan kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan yang meliputi fisik, elektroterapeutis, dan mekanis, pelatihan fungsi, dan yang ketiga yaitu naskah akademik penataan sistem pelayanan fisioterapi pada jaminan kesehatan nasional. Fisioterapi adalah pelayanan kesehatan yang ditunjukkan kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentan kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan yang meliputi fisik, elektroterapeutik, dan mekanis, pelatihan fungsi, dan komunikasi. STR di fisioterapi atau STRF adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada fisioterapis yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan SIP fisioterapi atau SIPF adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik pelayanan fisioterapi secara mandiri dan atau pada fasilitas pelayanan kesehatan. Fisioterapis untuk dapat melakukan pekerjaan dan praktiknya itu harus memiliki STRF tersebut. Untuk dapat memperoleh STRF sendiri, fisioterapis harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fisioterapis dapat menjalankan praktik pelayanan fisioterapi secara mandiri atau bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, STRF itu dikeluarkan oleh MTKI dengan masa berlakunya itu selama 5 tahun. SIPF itu diberikan kepada fisioterapis kan setelah memiliki STRF. SIPF dikeluarkan oleh pemerintah daerah, kabupaten atau kota masing-masing. SIPF berlaku hanya untuk satu tempat. Fisioterapis itu hanya dapat melakukan pekerjaan dan atau praktik paling banyak di 2 tempat kerja atau praktik. Permohonan SIPF kedua dapat dilakukan dengan menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah memiliki SIPF atau SIKF pertama. Dalam keadaan tertentu berdasarkan kebutuhan pelayanan kesehatan dan jumlah fisioterapis, pemerintah daerah, kabupaten atau kota setempat dapat memberikan SIPF atau SIKF kepada fisioterapis sebagai izin melakukan pelayanan fisioterapi. Yang terakhir yaitu mengenai standar penanganan fisioterapi pada pasien COVID sesuai dengan Surat Edaran IV Maret 2020. Yang pertama yaitu berisi himbauan bahwa setelah melakukan asesmen, pelayanan, dan penilaian situasi serta kondisi di fasilitas pelayanan kesehatan, baik itu rumah sakit, puskesmas, klinik, ataupun yang lainnya, masing-masing wilayah dipersilahkan kepada fisioterapi mengusulkan kepada pihak manajemen untuk melakukan
pengaturan pasien, penjadwalan, serta pembatasan atau penghentian pelayanan fisioterapi. Yang kedua, gunakan APD dan prosedur keamanan pelayanan sesuai pedoman pelayanan fisioterapis dan nanti yang akan dilampirkan. Yang ketiga yaitu menghentikan kegiatan pelayanan di luar klinik atau rumah sakit. Dan yang keempat, melakukan edukasi kepada masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan melakukan latihan atau exercise di rumah. Yang terakhir yaitu mengenai standar penanganan fisioterapi pada pasien COVID sesuai dengan Surat Edaran IV Maret 2020. Yang pertama yaitu berisi himbauan bahwa setelah melakukan asesmen, pelayanan, dan penilaian situasi serta kondisi di fasilitas pelayanan kesehatan, baik itu rumah sakit, puskesmas, klinik, ataupun yang lainnya, masing-masing wilayah dipersilahkan kepada fisioterapi mengusulkan kepada pihak manajemen untuk melakukan pengaturan pasien, penjadwalan, serta pembatasan atau penghentian pelayanan fisioterapi. Yang kedua, gunakan APD dan prosedur keamanan pelayanan sesuai pedoman pelayanan fisioterapis dan nanti yang akan dilampirkan. Yang ketiga yaitu menghentikan kegiatan pelayanan di luar klinik atau rumah sakit. Dan yang keempat, melakukan edukasi kepada masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan melakukan latihan atau exercise di rumah. Kawan yang tadi disampaikan, ada beberapa keamanan pelayanan fisioterapi selama pandemi COVID-19. Perlindungan utama itu adalah menjaga kebersihan tangan, cukup cuci tangan dan jaga jarak. Itu minimal 1,5 sampai 2 meter dengan orang lain bila berada di area 1. Area pasien seperti selasar, koridor, ruang tunggu pasien, dan ruang publik. Yang kedua, area administrasi, baik itu di klinik, puskesmas, rawat jalan, rawat inap, yang tidak berkontak dengan pasien dan pengawasan atau PDP. Nah, keamanannya sendiri itu yang pertama yaitu ada kebersihan tangan. Nah, kebersihan tangan itu adalah hal yang sangat penting bagi semua orang. Lakukan cuci tangan pada 5 momen, yaitu yang pertama saat sebelum menyentuh pasien, yang kedua sebelum melakukan tindakan aseptik maupun membersihkan pasien, yang ketiga yaitu setelah melakukan tindakan aseptik atau setelah terpapar cairan tubuh pasien, yang keempat setelah menyentuh pasien, dan yang kelima setelah menyentuh area sekitar pasien. Nah, cuci tangan itu dilakukan dengan 2 cara, yaitu bisa dengan sabun dan air mengalir atau dengan hand sanitizer, itu tanpa air. Nah, jangan lupa ya, langkah cuci tangan itu ada 6. Dan yang kedua yaitu tidak boleh menyentuh hidung, mulut, dan wajah. Sebagaimana kita mengetahui penyebaran COVID itu melalui droplet, maka sebaiknya tidak menyentuh area wajah, mulut, dan hidung kita. Hal ini tuh juga dapat dianjurkan ke pasien. Ketiga, menggunakan alat pelindung diri atau APD. Pastikan pasien tidak ada keluhan demam, batuk, pilek, atau sesak nafas. Nah, bila mana ditemukan pasien dengan kondisi klinis demikian, maka dipisahkan dan dilakukan screening lebih jauh kewaspadaan COVID-19 oleh petugas yang menggunakan APD. Nah, jika kamu fisioterapis yang bertugas di ruang isolasi pinere, maka APD yang harus digunakan setelah cuci tangan itu adalah ada apron, penutup kepala, sepatu tertutup, google atau kacamata, gunakan visor, sarung tangan atau handscoon, masker N9, dan sarung tangan luar. Nah, kalau kamu fisioterapis yang bertugas di HCU, ICU, PICU, NICU, ruang intensif, nah maka APD-nya juga berbeda. Ini adalah APD yang harus kalian gunakan. Bila Anda fisioterapis yang melakukan tindakan yang memberikan terapi aerosol seperti nebulizer, squinting, spirometri, maka APD yang digunakan setelah cuci tangan juga berbeda. Ini adalah APD yang harus kalian gunakan.
Bila Anda fisioterapis pada pelayanan rawat jalan di klinik puskesmas maupun di rumah sakit, memberikan terapi non-aerosol, maka APD yang digunakan setelah cuci tangan itu berbeda. Dan yang terakhir, bila Anda fisioterapis pada pelayanan di pusat kebugaran berkecimpung dalam pencegahan atau preventif, maka APD yang digunakan adalah kemudian yang terakhir yaitu perlindungan lainnya. Pastikan tersedia. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.